Halo Sobat Investor, kembali lagi di channel gue dan bersama gue. Oke, kali ini gue mau coba bahas secara teknikal lanjutan dari sesi saham-saham batubara ya. Setelah sebelumnya gue menganalisis ada Adaro, ITMG, Harum ya. Kemudian hari ini juga gue mau membahas PTBA, Lloyd, Indi, dan Bumi. Secara teknikal yang dikonversi yang dibandingkan dengan harga wajarnya. Kemudian akan kita lihat secara broker summary dan secara seasonality atau kenaikan dan penurunan probability-nya setiap bulan. Oke, disclaimer on dulu ya, video ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi. Silahkan jika ada manfaatnya dicerna dan dipertimbangkan baik-baik dalam hal menentukan beli ataupun jual. Semoga bermanfaat. Mari kita mulai. Saham PTBA setelah sebelumnya gua analisa harga wajarnya itu di rata-rata 6.500-an. Tapi di antara harga itu memang paling kecil itu di harga 3.500-an ya, yang hari ini memang PTBA ditutup di harga 3.900-an. Oke, mari kita lihat secara teknikal. Secara teknikal, PTBA memang berada kuat, tertahan di area support 1 ya, belum bisa menembus area support 1 di harga 3.000 di harga di harga 3.870 ya. Area support-nya kemudian memang cenderung dengan keadaan sekarang sangat kuat akan mampu berada di atas EMA 50 dan ini juga memang cenderung untuk bisa kita hold, tetapi bagi teman-teman dari bulan Juli, awal Juli sudah mendapatkan PTBA ini di harga 3.600-an, ini cenderung untuk bisa di take profit terlebih dahulu sebelum PTBA mampu menguji support ke-1 di 3.870. Kemudian jika memang mampu menembus support satu ini, kemungkinan juga setelah 2 kali sebelumnya coba untuk menembus support kedua ya di harga 3.630 ini, namun gagal, kemudian reject lagi, kemudian downtrend lagi turun, gagal lagi reject, dan yang ketiga apakah mampu untuk menembus support 1 dan yang terakhir support kedua eh, di harga 3.650 ini. Memang ini support psikologis yang kuat ya. Itu karena memang berada di garis EMA 50. Nah, selanjutnya secara jangka menengah memang berpeluang PTBA ini menembus atau menutup gap yang tersedia, yaitu gap di harga 4.140 sampai dengan 4.540. Ini berada di area resisten 1 dan di resisten kedua. Nah, kenapa demikian berpeluang menutup gap di area tersebut? Karena 9 dari 10 gap seperti berulang-ulang gue sampaikan itu pasti tertutup. Contohnya di beberapa video sebelumnya kalian bisa lihat ya bahwa gap-gap yang terbentuk maupun gap atas maupun gap bawah itu cenderung tertutup tergantung dari kapan dan waktunya berapa lama untuk tertutup. Maka kalau gue biasanya melihat harga saham secara teknikal, adanya gap itu cenderung bisa menyicil seperti itu. Kemudian kita lihat secara broker summary apa yang terjadi dalam saham PTBA ini. Nah, penurunan hampir 3% ini memang dibarengi oleh adanya asing yang keluar setelah 3 hari sebelumnya memang cenderung asing untuk akumulasi, dan rata-rata di 2 sampai 3 minggu terakhir asing masuk dan keluar cukup banyak. Seperti itu untuk PTBA secara broker summary. Nah, secara jangka menengah berkemungkinan besar PTBA menguji support ke-1 dan support kedua. Dan kita lihat sekarang secara seasonality. Secara seasonality, saham PTBA ini memang cenderung banyak naik di bulan Juli ya, bulan Juli dan bulan Desember. Ini probability-nya bulan Juli itu 80%,
kemudian Desember itu 100%, yang artinya jika dilihat dari secara teknikal bulan Juli. Nah, awal Juli itu bagi teman-teman yang sudah punya harga di 3.660 bisa lakukan take profit sebelum ya, sebelum di bulan Agustus, September, Oktober, November itu mengalami koreksi, koreksi yang besar. Nah, sebelumnya juga memang di area sini ada gap ya, namun bisa tertutup, gapnya bisa tertutup. Kemudian jadi strateginya jika terjadi koreksi bulan-bulan ini kita bisa lakukan cicil, kemudian di bulan uh, apa nih di bulan Desember itu bisa kita lepas. Targetnya Desember itu menembus resisten 1 dan resisten 2, kemudian gapnya tertutup. Itu untuk PTBA. Kemudian kita lanjut ke saham DOIT ya. Saham DOIT ini cukup menarik karena apa namanya laporannya juga net income minus, NPM minus, dan harga wajarnya juga gue bingung untuk menentukan harga wajar dengan rasio-rasio keuangan yang ada karena tidak begitu bagus dan didapatkan rata-ratanya itu di 476 untuk harga saham DOIT. Nah, kita lihat saja secara teknikal DOIT itu apakah sudah pernah menembus ke harga 300 atau 400. Nah, di bulan April ya itu terjadi all time high-nya di tahun 2022 itu di harga 642. Setelah itu memang cenderung downtrend sehingga menimbulkan gap yang sangat besar di harga sekitar 500 sampai dengan 466. Nah, untuk duit hari ini memang ditutup di harga 334 di support satu ya, ini support cukup kuat juga setelah sebelumnya memang yang menjadi saat ini resisten satu itu sudah ditembus, itu sebelumnya supportnya di harga 374. Nah, apakah mungkin bisa mengetes resisten ke satu di 374 ini? Bisa saja. Kemungkinan bisa bersifat sideways sebelum menembus support pertama dan kedua lewati. Itu ya. Itu untuk doi. Doi secara broker summary penurunan sebanyak 4,57% ini memang ditandai adanya asing keluar banyak ya. Setelah seminggu terakhir itu adanya akumulasi yang cukup besar, kemudian memang secara penjualan banyak broker yang melepas saham DOIT ini. Kemudian selanjutnya kita lihat secara seasonality. Seasonality untuk probability saham DOIT ini tidak ada yang menarik ya di setiap bulannya karena memang ini cenderung bisa digoreng, sahamnya fluktuasinya tiap hari itu cukup tinggi, maka ada yang menarik di 2 bulan Oktober dan September saja sebanyak 50%. Tapi ini memang probability yang sangat kecil. Biasanya memang gue mencari probability yang di atas 80% yang dibilang menarik untuk kita lepas atau jual saham tersebut. Dan bulan-bulan sebelumnya usahakan kita untuk beli. Nah, itulah secara teknikal untuk saham duit ini secara jangka menengah garis EMA 50 dan garis EMA 150 bisa saja bersilangan yang menandakan support kedua dan satu bisa terlewati, kemudian secara jangka menengah di bulan September dan bulan Oktober itu ada probability yang 50%, bisa kemungkinan saja jika ada sentimen yang positif terhadap saham duit itu berpeluang untuk menutup gap di 470 sampai 546 ini. Itu untuk saham duit. Kita lanjut ke saham Indika. Oke, untuk saham Indika Energi ini, setelah gua hitung harga wajarnya rata-rata di 3.461, mempunyai margin of safety di 54% di harga yang sekarang ya. Ini juga cukup menarik ya. Di kuartal 1 net income-nya juga naik sebesar 900% seperti itu. Kita lihat secara teknikal. Nah, untuk saham Indi memang hari ini di Indika Energi, sorry.
energi ditutup di level 2.250, sudah menembus, yang saat ini menjadi resisten, itu sudah tertembus dan selanjutnya ada terbentuk di support baru ya, support 1 dan support 2 itu di harga 2.140 dan di harga 2.100-an untuk support kedua. Secara garis EMA 50 dan garis EMA 150 cenderung memang sudah di bawahnya, meskipun garis EMA 150 kuat untuk bisa menahan seperti itu. Kemudian secara garis MACD ini sangat kuat untuk downtrend mengarah ke bawah, dan jika dilihat dari gap yang terbentuk, gap yang pertama ya, ini sudah terbentuk dan tertutup juga, berhasil ditutup setelah memang di akhir 2021-an ya, di awal 2022 di Februari memang tertutup gap-nya. Seperti yang gue udah bilang, gap itu pasti tertutup, cuman kapan waktunya kita nggak tahu, karena bisa kita pantau dan kita cicil harganya, masih berada di bawah gap itu harganya. Kemudian yang sekarang baru-baru ini gap-nya memang cenderung kecil, yang terbentuk itu di harga 2.800-an, tapi bukan tidak mungkin untuk tertutup gap kecil ini. Karena kita lihat juga secara seasonality, itu probability-nya juga memang tidak begitu menarik, namun di bulan Juli ini terbentuk probability sebesar 60%, kemudian Januari 60%, dan Juni 60%. Hanya sebagian kecil 50% di bulan Desember. Kita lihat nih, di Juli ini, di 5 Juli memang sudah mengalami kenaikan ya, sampai dengan tanggal 13 Juli kemarin. Bagi teman-teman yang sudah punya barang di awal Juli, sudah bisa dilakukan take profit terlebih dahulu, sampai menunggu Indika ini memang menembus atau breakout di atas support yang pertama, support pertama di harga 2.140-an itu. Itu untuk Indika secara support. Kemudian jangka menengahnya memang akan sangat sulit juga, karena secara seasonality sampai akhir tahun memang probability sangat kecil untuk naik, tetapi bukan tidak mungkin jika sentimen itu tinggi terhadap saham Indika, bisa menembus resisten 1, resisten 2, sampai akhirnya bisa berkemungkinan untuk menutup gap yang terbentuk di harga 2.800-an. Kita lihat secara broker summary untuk saham Indika. Saham Indika memang ditutup 4,6% lebih ya. Penurunan ini memang ditandai adanya asing ya, yang akumulasi sedikit, namun secara seminggu terakhir ini asing ramai-ramai untuk menjual saham Indika ini. Kemudian probability, seasonality juga sudah dijelaskan untuk saham Indika, dan kemungkinan masih bisa dipantau menguji support 1 dan support kedua untuk saham. Yang terakhir ada saham Bumi. Saham Bumi ini bagi gue pribadi memang tidak begitu menarik, namun gue masukkan ke dalam kelompok saham batubara karena memang secara rasio-rasio keuangan sangat sulit untuk dihitung harga wajarnya, dan hanya satu yang gue dapatkan atau dua secara PI rasio, PBP atau rasio ROE, kemudian yang lebih masuk hal itu PI method. Nah, PI method ini harga wajarnya ditemukan di harga 57, itu mirip dengan harga bukunya di 55. Nah, saham Bumi secara teknikal. Saham Bumi secara teknikal sekarang ditutup di level Rp75 ya. Nah, ini memang kuat di antara supportnya. Kemudian memang jika adanya downtrend melanjutkan penurunan, bisa menembus support ke satu di area harga 65-an. Tapi ini masih berada di channel uptrend-nya setelah bulan Juni ya. Di bulan April, Mei, Juni itu adanya sideways yang panjang di 3 bulan itu, kemudian di awal Juni rally ya, rally
untuk uptrend sampai dengan hari ini. Nah, secara channel uptrend memang masih berada di area uptrend-nya, tetapi ini juga perlu diwaspadai karena saham bumi seringkali menjadi saham gorengan oleh bandar. Untuk retail, gua pribadi lebih menjauhi saham-saham gorengan. Tetapi kalau misalkan mau dicoba, tunggu dulu sampai menembus mungkin support terdekatnya di 70-an ya, atau ya di 70-an, 71 sampai 70-an. Support terdekatnya bisa ditunggu sebelum akhirnya nanti untuk rejection sampai menembus resisten yang terdekat di 80-an. Nah, ini tidak usah terlalu banyak berharap di saham bumi ini karena memang penurunan juga dan kenaikan sangat tinggi. Nah, resisten pertama ini jika memang bisa proyeksinya ditembus, itu bisa berpeluang menutup sempurna gap yang terbentuk ya, karena ini memang gap yang terbentuk belum tertutup secara sempurna, menyisakan sedikit gap yang masih ada areanya seperti itu. Kemudian saham bumi secara seasonality tidak ada yang menarik, cuman ada di bulan Desember dan bulan Januari. Itu pun terbentuk dari 3 tahun terakhiran. Itu saham bumi dan secara seasonality. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat, baik baik saham PTBA, Doit, Indi, dan Bumi. Mudah-mudahan cukup bisa memberikan informasi yang banyak, pertimbangan yang bermanfaat untuk teman-teman dalam menentukan harga beli dan harga jual. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang mau template harga wajar ini, silakan di like dan di subscribe, kemudian kirim ke Telegram gua akan kirim. Terima kasih.